Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semua? Kembali kuliah di hari Rabu ini, kuliah kelima di penulisan naskah penyiaran. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di kuliah keempat yang 2 minggu lalu, karena kita seminggu yang lalu kita libur, kita sudah banyak bicara bagaimana mengimplementasikan unsur-unsur nilai berita dalam sebuah peristiwa. Jadi kalian sudah tahu bagaimana kalau ada sebuah peristiwa ini layak atau tidak untuk di on air kan. Oh, ini cukup untuk TV lokal, ini cukup untuk TV yang komunitas bahkan. Dan oh, ini ternyata cukup untuk TV nasional, bahkan untuk breaking news. Nah, kriteria-kriteria dan unsur-unsurnya sudah ada di pelajaran kita di minggu lalu. Bahkan di makalah terakhir itu atau di bahan kuliah itu saya sampaikan juga soal pengertian-pengertian siaran, penyiaran, televisi berbasis nasional, lokal, dan beberapa yang terkait dengan dunia penyiaran. Nah, saatnya kita di kuliah kali ini tidak lupa kita harus maju bicara soal bagaimana kita mengorganisasikan berita sebagai bahan penulisan sebuah naskah, atau bagaimana peristiwa itu akan kita tulis sebagai naskah yang bisa siap on air. Jadi kita akan memasuki pada dunia teknis bagaimana menulis yang sesuai dengan dunia penyiaran. Tetapi ketika kita menyatakan dan siap untuk menulis sebuah naskah yang siap siar, terutama di TV-TV konvensional, maksudnya TV-TV yang mainstream, ataupun di radio yang media-media konvensional, kita harus tahu dulu dan kita harus masuk pada apa yang namanya disebut dunia jurnalis. Lupa, saya bukan jurnalis, saya bisa nulis tuh di medsos. Itu ada lagi nanti. Kita bicara soal bagaimana prinsip-prinsip jurnalisme yang nanti di dalamnya ada juga semacam medsos di terakhir yang diatur di dalam negara kita. Tentu ini peraturannya terkait karena penyiaran ya KPI tentang P3SPS yang diatur di P3SPS itu nomor 1 PKPI nomor 3 2012. Jadi di dalam P3SPS itu ya, nyebutannya aja sulit. Ingat aja P3, bukan partai ya, P3SPS. Itu benar-benar kita harus banyak memahami bagaimana kalau kita masuk sebagai seorang jurnalis. Karena apa? Kita harus punya prinsip sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh jurnalis-jurnalis pendahulu kita. Ini namanya kesepakatan. Kayak negara Indonesia itu adalah negara kesepakatan yang waktu itu antara Soekarno, Hatta, Agus Salim, Wahid Hashim, dan tokoh-tokoh yang lain ya, tokoh-tokoh Islam Kristen sepakat membentuk negara Indonesia. Jadi negara kita itu negara kesepakatan, sepakat tunduk Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, jurnalis-jurnalis ini yang senior-senior dulu sepakat untuk tunduk pada apa yang disebut P3SPS. Tentu dalam P3SPS itu ada rambu-rambunya yang akan kita simpulkan di sini, yang ditulis oleh sebuah buku yang ada di kalau Anda melihat di makalah ini, The Element of Journalism, What Newspaper Should Know and the Public Should Expect ya. Jadi ini adalah karangan Bill Kovacs sama Tom Rosenshell. Ini menjadi semacam buku wajibnya bagi orang media penyiaran. Dalam bukunya itu, Bill dan Tom, sebut aja begitu, merumuskan prinsip-prinsip tersebut menjadi 9 elemen jurnalisme. Dan ketika sudah mulai berkembang jurnalisme itu, termasuk medsos, akhirnya Bill dan Tom itu menambah 1 menjadi 10. Nanti kita menjadi 10. Jadi kita harus tahu dulu ini sebelum kita nanti masuk pada pengorganisasian bahan berita menjadi naskah yang siap on air. Karena nanti menulis naskah itu harus pintar-pintar memilih dan memilah peristiwa menjadi kumpulan kata-kata yang dimengerti oleh pemirsa menjadi sebuah pesan atau berita. Nah, ketika kita memilih dan memilah itu, ada elemen-elemen semacam rumusan atau prinsip-prinsip seorang jurnalis yang
harus patuh pada kesepakatan-kesepakatan ini. Yang pertama adalah kewajiban, ini kewajiban ya. Pertama seorang jurnalis adalah pada kebenaran. Kita tahu siapapun sebenarnya tidak harus jurnalisme yang berpihak pada kebenaran. Siapapun orang yang hidup itu harus mau hakim, mau ayah, ibu, mau profesi apa, polisi, mau profesi guru, apalagi profesi mahasiswa, semua berpihak kepada kebenaran. Iya pasti. Jurnalisme juga begitu, harus ditekankan betul. Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. Sehingga masyarakat akan memperoleh informasi yang mereka butuhkan untuk melakukan tindakan yang sebagaimana mestinya atau untuk berdaulat. Kalau informasi itu dipelintir, informasi ditambahin hal yang menjadi opini negatif barangkali, atau bahkan dikurangi dari sebuah fakta, itu sudah mengurangi kebenaran itu sendiri. Yang berhak menilai adalah pemirsa, pendengar, pembaca. Jadi ketika kita sebagai seorang jurnalis memilih dan memilah sebuah peristiwa menjadi nanti dikumpulkan menjadi sebuah untaian kata dan kalimat dalam sebuah naskah, tidak hanya sekedar bicara akurasi. Akurasi wajib, iya pasti. Tidak boleh jauh dari fakta. Itu akurasi. Namun kebenaran itu adalah kebenaran yang praktis dan fungsional. Manfaatnya seperti apa? Itu harus bicara sampai ke arah sana. Karena apa? Karena kalau kita hanya sekedar pada kebenaran itu sendiri, fakta itu sendiri, kadang kalau kita tidak memilih dan memilah secara arif dan bijaksana, justru akan berdampak negatif pada hasil pemberitaan itu sendiri. Contohnya yang beberapa kali saya contohkan ya, ketika tahun 2017 kalau nggak gitu ya, 17 itu di Papua terjadi penyerangan pada sekelompok umat Islam yang sedang sholat id. Bayangin, sholat id itu kan sholat yang memang diselenggarakan di luar masjid, di tanah lapang. Tapi ada orang Papua yang tersinggung dan mengajak teman-temannya, banyak sih temannya, orangnya sih 1-2 tapi temannya banyak gitu ya. Akhirnya menyerang, bahkan ada sebagian serangan itu yang memang tidak ada perlawanan karena kebanyakan ibu-ibu dan anak-anak, ya namanya lebaran ya, bapak-bapaknya juga ada tapi mungkin tidak terlalu banyak karena komunitasnya memang belum banyak di Papua ya, di sebuah kota saya nggak nyebutkan, ada di googling nanti kalau teman-teman ini ya. Akhirnya banyak, ada yang tewas, ada yang luka-luka berat ringan, ada yang apa istilahnya depresi gara-gara itu, karena serangan itu betul-betul mematikan gitu ya, karena dengan panah, dengan senjata tajam, pedang dan seterusnya. Nah kalau itu kita sebagai jurnalis memberitakan fakta, benaran apa adanya, itu kebenaran praktis, iya betul, tetapi harus dilihat kebenaran secara fungsional juga, secara manfaatnya apa. Kalau kita terus apa adanya, bayangkan bentuk kebenaran jurnalistik yang disampaikan akan berdampak negatif. Jadi perlu memilih dan memilah. Orang-orang di luar Papua, mungkin orang-orang muslim akan membalas orang Papua dimanapun, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Sumatera, Jawa bahkan, bisa dihabisin kalau kita beritakan terjadi pembunuhan saat sholat id, diserang, bahkan ada tewas sekian dengan cara yang keji, dan misalnya bahasanya begitu. Berita jujur memprovokasi, menghasilkan hal-hal yang kontraproduktif, bahkan berdampak negatif, ditiru oleh orang, diperhatikan dan dibalas gara-gara berita itu. Memang fakta begitu Pak, kan ini fakta. Betul, tapi itulah fungsinya jurnalis. Orang yang tidak tahu ada peristiwa di Papua, di mana kita orang Jawa nggak tahu, tapi oleh jurnalis diberitakan sehingga orang Jawa tahu. Tetapi berita itu sudah disaring. Kalau dalam istilah sosmed, saring dulu sebelum share. Jadi tidak berdampak yang jauh lebih dalam. Kalau berita-berita yang sifatnya sosmas, edukatif, positif, ya silahkan dimaksimalkan, didalemin dan seterusnya ya, lebih deep, lebih
in-depth, lebih dalam. Tapi kalau peristiwa yang sifatnya kan ada larang-larang berbau sara, berbau mesum atau porno, dan berbau provokatif, itu nanti ada di kaidah-kaidah jurnalistik yang itu harus dihindari ada. Nah ini karena berdampak negatif, bisa negatif lebih jauh, maka kita harus memilih dan memilah. Walaupun ada istilah kewajiban pertama jurnalisme pada kebenaran, tapi harus kita lihat kebenaran jurnalistik, tidak sekedar akuratif, namun kebenaran yang praktis dan fungsional serta manfaatnya, Pak. Jadi ini bukan kebenaran mutlak atau filosofis ya, tapi ada kegiatan semacam kebenaran yang suatu proses menyortir, yang berkembang antara cerita awal, terus nanti dilihat interaksi pada publik, terus dilihat sumber beritanya, dan jurnalis harus bersikap terhadap berita itu untuk memilih dan memilah ditulis dalam sebuah naskahnya. Jadi perlu diingat ya, walaupun ada kalimat yang menyatakan bahwa elemen jurnalis yang pertama adalah kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. Jadi ini pelajaran pertama ketika kita harus tahu sebelum kita nanti pelajaran menulis naskah profesional, harus tahu dulu. Oh berarti saya menulis itu harus ingat betul kewajiban pertama jurnalis adalah kebenaran. Kemudian yang kedua, loyalitas pertama jurnalisme kepada warga atau citizen. Tadi kalau kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. Sekarang loyalitas yang pertama jurnalisme adalah kepada warga. Ini artinya bisa lebih jauh. Artinya apa sih? Kok loyalitas kok diukur harus kepada warga? Kan kepada pemilik loyalitas itu, karena yang gaji. Pada pemerintah kalau TVRI, karena yang mereka yang gaji. Betul, tetapi yang benar loyalitas pertama dalam naskah itu kita harus berpihak kepada warga. Dalam kasus-kasus banyak tuh cerita. Misalnya kasus ini ya, sebuah kasus pencurian di Kota Ngawi, Jawa Timur, 2 tahun lalu kalau nggak dulu ya. Ini menjadi perbincangan masyarakat. Kenapa? Karena seorang nenek yang sehari-harinya memang hidup di pinggiran hutan, dia mengambil kayu bakar untuk kepentingan sehari-hari di hutan, dan dia tidak menebang pohon sih, mengambil ranting-ranting yang patah, bahkan ikut merapikan. Tapi itu dilaporkan ke polisi oleh pemilik lahan, sehingga polisi juga bertindak dan menangkap nenek itu dan membuat BAP sampai ke proses peradilan. Jaksa pun ikut mendorong agar itu diadili. Wah, ini menurut saya hal yang perlu diperhatikan oleh media. Untungnya media waktu itu berpihak kepada nenek itu, kepada warga, menceritakan perbuatan itu memang salah, iya, tetapi ini kan ada alasan pemaaf, bahwa memang dia sudah hidup lama di situ dan dia memang sehari-harinya tidak punya pekerjaan kecuali mencari kayu dan dijual, atau bahkan untuk kepentingan memasak untuk kepentingan hidup sehari-hari di rumahnya. Sehingga apa? Sehingga kegiatan nenek itu adalah kegiatan yang memang ya begitu, tapi dia tidak merusak hutan, justru membantu hutan untuk merapikan. Kenapa kok polisi tidak mempersoalkan orang yang justru membabat hutan, orang yang membunuh hewan-hewan yang masih ada di hutan, yang masuk dalam cagar alam dan seterusnya? Kenapa nenek yang hanya mengambil ranting-ranting untuk keperluan sehari-hari, dan itu seberapa sih, justru malah ditangkap, ditahan, dan diadili? Hakim yang memutus itu menjadi sejarah di Ngawi itu. Apa yang terjadi? Ketika media berpihak kepada warga, dan ini posisi yang benar ya, jurnalis berpihak kepada kepentingan warga, karena bukan seolah-olah artinya ketika kita sudah menyatakan diri sebagai jurnalis, kita itu seolah-olah sudah mempunyai implikasi perjanjian dengan publik, dengan warga. Saya itu mewakili kalian, saya mewakili Anda, saya mewakili kepentingan publik dalam tanda petik. Orang publik tidak tahu peristiwa di Sulawesi, peristiwa di Papua, orang Jawa tidak tahu kalau tidak diberitakan oleh jurnalis. Jadi di situ seolah-olah menjadi wakil dari
warga atau masyarakat. Loh, kan ada wakil rakyat Pak, DPR. Itu lembaga resmi yang diatur dalam undang-undang, dan itu ya wakil rakyat dalam sebuah suara dan untuk kepentingan politik. Tapi kalau media jurnalis adalah justru untuk kepentingan langsung warga, tidak hanya politik ya, ekonomi, sosial, budaya, bahkan untuk kepentingan controlling, kepentingan yang sifatnya lebih luas lagi, terutama untuk kepentingan hal yang sifatnya berbau hukum seperti ini. Kesetiaan warga adalah makna dari independensi jurnalistik. Independensi itu adalah bebas dari semua kewajiban kecuali kesetiaan kepada kepentingan publik. Lalu bagaimana Pak kalau warga itu misalnya berdemo, mendemo kantor kita, misalnya mendemo media massa, mendemo, katakan ya mendemo RCTI lah misalnya. Apakah RCTI harus berpihak kepada warga atau berpihak kepada pemiliknya? Ada yang tanya begitu, beberapa tahun lalu mahasiswa begitu. Pak, memang loyalitas pertama jurnalis kepada warga, tapi bagaimana kalau warga itu berantem atau bersinggungan secara politik dan hukum atau punya kasus hukum dengan pemilik medianya? Apa yang harus dilakukan media? Berpihak kepada warga atau berpihak kepada majikannya? Nah, ini pelajaran yang perlu diambil. Kalau memang media itu punya kepentingan, pasti dia akan lebih arif memberitakannya. Atau ketika mengambil sikap tidak akan memberitakan sama sekali, itu boleh-boleh. Ini sikap redaksi. Daripada nanti saya menyakiti warga, misalnya dengan memberitakan, atau daripada nanti saya siapa yang bertanggung jawab menulis berita ini akan saya pecat, lebih baik tidak memberitakan sama sekali. Ada kasusnya, ada. Ketika saya di Metro TV maupun di MNC maupun di TV-TV lain ada yang begitu-begitu. Bagaimana lebih kita juga kerja keras tapi juga cerdas. Maksudnya apa? Kita mengambil posisi yang tidak mau menyakiti warga dan tidak mau bertentangan langsung dengan majikan. Walaupun hati kita itu kadang bertentangan, disitulah ketika kita mengambil posisi itu harus pintar-pintar. Kalau mau mengambil resiko, ada nggak wartawan yang berani menulis terus kemudian dipecat? Ada, kasus kejadian ada. Ketika sebuah televisi itu tidak boleh menceritakan bagaimana waktu itu ya, kasus Aceh yang melibatkan TNI dalam kasus pengepungan Teguh Syafi'i ya waktu itu ya, Panglima GAM di Aceh sana. TNI dianggap berlebihan menggunakan kekuatan yang over misalnya. Terus ada yang menceritakan fakta apa adanya, padahal pemilik media itu sudah bilang ceritakan secara arif dan bijaksana, tidak perlu menyerang TNI. Tapi sebaliknya wartawan itu menulis apa adanya, bahkan terkesan ada menyerang terhadap TNI. Akhirnya diminta untuk mundur. Konsekuensi itu. Tapi dia sudah menunjukkan bahwa bagaimana loyalitas yang benar. Pertama adalah kepada warga, citizen, untuk kepentingan warga. Lupa ini warga yang anti Indonesia. Nah, itu lain lagi. Nanti persoalannya lebih apa ya? Bisa dibicarakan lagi. Warga dalam hal ini adalah tentu kepentingan warga yang terzalimi, bahasanya begitu ya. Warga yang seharusnya kita bela, karena siapa lagi yang akan bela? Warga itu selalu biasanya pihak yang lemah. Dengan pengusaha, orang pengusaha bisa membayar siapapun, bayar pengacara, bayar pukul, atau bayar preman untuk menyakiti warga bisa. Warga bisa apa? Bisanya hanya teriak, bisanya hanya mengalah, bahkan menangis gitu ya. Makanya media menjadi wakil warga untuk kepentingan mereka. Sehingga ketika kita sudah menyatakan sebagai seorang jurnalis, kita ini sudah masuk pada perangkap tanda petik ya, yang berimplikasi pada perjanjian dengan warga, perjanjian dan publik, bahwa saya itu wakil kalian untuk kepentingan kalian, untuk mengontrol kalian yang bayar pajak itu. Negara kan dibayar oleh warga dengan pajak. Ya selayaknya lah pajak itu kembali ke warga. Kalau banyak diselewengkan, media lah bertugas untuk melakukan controlling atas suara warga yang harus disuarakan. Sehingga kata lainnya, jurnalisme itu loyalitasnya yang pertama kepada warga. Tadi yang pertama tadi nomor 1, kewajiban pertama
jurnalisme adalah pada kebenaran. Sekarang loyalitas, pertama jurnalisme adalah warga, elemen-elemen dalam jurnalisme di Indonesia ya, bahkan ini dianut oleh hampir semua jurnalisme internasional secara independen dan secara universal. Yang ketiga, esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Nah ini yang sering sekarang ini ketika kita menulis naskah, kita harus berpikir disiplin verifikasi itu seperti apa sih. Yang jelas namanya aja verifikasi ya. Dalam peliputan, jurnalis itu berfokus pada kasusnya, iya pasti, tapi verifikasi tentunya harus kalau ada satu kasus dua pihak ya tentu pihak satu pihak dua akan diverifikasi untuk menyatakan kasusnya versi A versi B yang sedang bermasalah. Dalam istilah lain, prinsip-prinsipnya itu adalah ketika kita verifikasi baik pihak A maupun pihak B, kita jangan menambah-nambahkan sesuatu yang tidak ada, nanti bisa mengadu domba. Yang kedua, jangan mengecoh audiens, artinya apa yang disampaikan oleh pihak A maupun pihak B ya kita sampaikan sesuai keinginan mereka. Loh kok berbeda pak, yang namanya baru berantem. Kita perlu verifikasi ya, esensi jurnalisme itu. Yang ketiga, bersikap transparan sedapat mungkin tentang motif dan metode Anda. Maksudnya kita harus pinter-pinter bagaimana dalam tulisan atau naskah itu sebisa mungkin tahu masing-masing maksud atau motif dari para pihak yang sedang bermasalah. Oh ini buruh dan majikan ini motifnya adalah, kalau buruh motifnya biar tetap ngirit, tidak banyak memberikan bonus, sementara kalau motifnya buruh ya dia pengen lebih sejahtera karena dengan bonus itu seperti janji pemilik perusahaan akan ada bonus, ternyata tidak ada, mereka ramai berantem. Dua-duanya harus diverifikasi untuk kalau memang dimasukkan dalam sebuah naskah berita. 4. Lebih mengandalkan pada liputan orisinil yang dilakukan sendiri. Ini kejadiannya begini, liputan orisinil yang dilakukan sendiri itu, kita kan biasanya sebagai media yang besar, mau TV mau radio, itu punya semacam kontributor di daerah. Mereka harus lebih percaya pada kontributornya daripada mungkin ada online yang lain. Online kok begini, online si B begini, online si begini, biarin aja. Kita harus percaya pada orang kita sendiri. Ini terkait dengan nomor 5 adalah bersikap rendah hati, tidak menganggap diri paling tahu. Karena kalau kita percaya pada orang lain dan itu kita percaya bahwa itu benar, sementara reporter kita sendiri yang ada di lapangan itu menyatakan itu si A misalnya, sementara banyak reporter lain yang menyatakan si B, kita harus percaya pada reporter kita. Perlunya verifikasi itu, bahkan kalau perlu cross check lagi, verifikasi lagi. Jangan sampai kita sok tahu atau mereka-reka atau bahkan mengandai-andai, wah itu paling kerjaan si majikannya terlalu nakal, wah itu paling buruhnya yang nakal juga. Enggak, pokoknya harus verifikasi. Itu esensi jurnalisme dalam menyampaikan pesan melalui naskah berita. Jadi disiplin verifikasi. Yang keempat adalah jurnalisme harus tetap independen dari para pihak. Nah tadi kita sedikit menyinggung masalah independen ya dari para pihak. Nanti juga terkait dengan ini, jurnalisme harus melayani sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan. Nomor 4 dan 5 ini ada kaitannya, terutama yang nomor 4, independen dari para pihak itu artinya ketika kita meliput sebuah peristiwa yang ada para pihaknya, itu yang dipentingkan adalah independensi kita. Bukan berarti bukan netralitas ya, netral itu nggak punya sikap, tapi independen, menyampaikan apa adanya, tidak menambahin, tidak mengurangin. Jurnalis yang menulis tajuk rencana misalnya atau opini di dalam koran dan komentar, dia tidak harus bersikap netral, tapi dia harus mempunyai sikap. Namanya kalau di dalam tajuk ya kayak Kompas, Media Indonesia atau Koran Sindo atau yang lain, atau sekarang TV kan sudah mulai nih. Kalau di
Metro TV, dia ada juga semacam sikap redaksi yang itu menjadi program tersendiri. Kalau karena TV berita kan punya banyak durasi. Kalau di RCTI atau TV-TV hiburan, sikap redaksi muncul di dalam berita-berita. Isi beritanya seperti apa? Ada satu, kalau terutama berita politik ya, pasti ada sikapnya. Sikap itu terimplikasi di dalam angle. Ini pelajaran tersendiri nanti. Tapi yang jelas, jurnalis harus tetap independen dari para pihak. Artinya adalah penting untuk menjaga semacam jarak personal agar jurnalis dapat melihat segala sesuatu dengan jelas dan membuat penilaian independen. Jadi jaga jarak. Jadi kalau view, istilahnya view helikopter. Kalau view helikopter dari atas itu biasanya bisa melihat kondisi si A itu begini, kondisi si B begini dari atas. Jadi solusinya itu kira-kira begini. Jadi menulis itu memilih dan memilah kalimat yang akhirnya peristiwa itu syukur-syukur menjadi sebuah solusi yang baik. Ketika kita harus bersikap independen, jaga jarak. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, yang masih ada terkait sedikit dengan independen, adalah jurnalis harus melayani sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan. Namanya aja memantau ya. Wartawan tidak juga sekedar memantau pemerintahan, tapi semua lembaga yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga yang kuat di masyarakat. Lembaga adat pun juga perlu dikoreksi kalau memang salah, karena dia bagian dari kekuasaan di sebuah adat itu. Selain memantau, mengawasi, mendorong para pemimpinnya agar melakukan hal-hal yang tidak melakukan hal yang buruk. Jadi ketika kekuasaan itu berbicara, biasanya dia tidak mau tahu apakah ini merugikan warga, apakah ini hanya menguntungkan satu pihak. Biasanya kalau kekuasaan yang sekarang terjadi sehingga muncul banyak korupsi, muncul banyak serakah akan hal-hal yang sifatnya proyek apa gitu ya, itu seringkali melupakan kepentingan warga. Asal misalnya gini, dia dapat proyek perbaikan jalan tol, seharusnya tol itu bisa lebih menambal tol itu bisa lebih halus, ya sekedar tambal aja, menjadi semacam pokoknya memenuhi kewajibannya, sudah melihat proyek itu dikerjakan gitu ya. Nah, di sini tugas media memantau, mengontrol. Loh, ini kan proyek ini nilainya 45 miliar misalnya, kenapa satu dalam 10 kilo ini 45 miliar katakan ya, kok cara nambalnya sangat tradisional sekali, alat yang dipakai bahkan aspal yang dipakai pun kelihatan kualitasnya jauh dari nilai 10 miliar itu misalnya. Jadi sebagai pengontrol itu masih banyak pengontrol baik, mengingatkan penguasa yang lalim dalam tanda petik ya, yang berpotensi korupsi, penguasa yang misalnya sudah jauh melenceng dari kaidah-kaidah sosial yang mereka bagian dari janji kampanye misalnya. Perlu mengingatkan media dengan cara juru Pak, janji kalian, janji Bapak itu ini loh A, B, C, D. Ini kok tidak terlaksana atau belum terlaksana, padahal ini sudah tahun kedua, sudah tahun ketiga, sudah tahun keempat. Media sebagai pemantau terhadap kekuasaan. Oke, kita lanjut ya biar tidak terlalu lama. Yang keenam dan ketujuh, ini bisa kalian lihat, jurnalisme harus menyediakan forum bagi kritik maupun komentar dari publik. Ini sudah dilakukan oleh media cetak, media penyiaran ataupun radio. Media cetak biasa memang ada surat dari redaksi. Tapi kalau media televisi biasanya untuk menyediakan forum bagi kritik maupun komentar dari publik itu biasanya lewat KPI secara kelembagaan, atau bisa langsung, tapi biasanya tanggapannya nggak secepat kalau lewat KPI. Karena apa? KPI itu memang Komisi Penyiaran Indonesia itu tugasnya memang mengawasin
hal-hal yang sifatnya konten, sifatnya on air di TV maupun radio. Nah, terutama di TV ya. Ketika sempritan, wah ini semprit nih, beri surat cinta, biasanya begitu ya. Bahasanya surat cinta dari KPI, kita biasanya hati-hati. Terus kita mengambil sikap yang kooperatif. Apa sih kritiknya, apa sih komentar dari publik? Oh, ternyata berita kemarin itu membuat gaduh karena beritanya terlalu mesum misalnya. Puasa-puasa kok presenternya bajunya tanpa lengan misalnya, padahal programnya berita di siang, sehingga membuat orang itu ya tahu sendirilah, you can see lah misalnya ya. Itu ada juga yang begitu, ada banyak masukan. Itu baru sikap presenter misalnya. Ada juga yang menyangkut konten, kenapa korban pemerkosaan kok tidak diblur sehingga kelihatan, kan kasihan sudah menjadi korban pemerkosaan dan dihakimi oleh media karena tidak diblur, kan jadi dikenal nih, nanti masa depannya jadi suram sih, orang nggak mau nih dengan orang korban pemerkosaan, nanti mungkin sulit jodoh atau apa misalnya. Nah, hal-hal yang kayak gitu banyak masukannya, sehingga jurnalisme menyediakan forum harus ya bagi kritik maupun komentar ya, bro. Itu contoh kecil aja. Yang ketujuh, jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting itu menarik dan relevan. Nah, ini tugas produser ya, ataupun reporter yang menyampaikan live report di lapangan, ataupun kalau produser yang membuat berita sebagus mungkin. Bagaimana cara membuat hal-hal yang penting dan menarik, relevan untuk dibaca, didengar atau ditonton. Jadi misalnya berita yang sifatnya itu pengumuman penting itu menyangkut kepentingan orang banyak, contohnya adalah misalnya kenaikan harga BBM, yang gampang aja ya. Harga BBM, bahan bakar minyak, bensin atau Pertalite misalnya. Pertalite itu kan menyangkut jutaan kepentingan banyak orang, sehingga ketika itu diumumkan akan naik Rp1.000 pada jam 00 nanti, itu biasanya media itu berlomba-lomba untuk bagaimana menyampaikan informasi sekreatif mungkin, agar apa, berita yang penting itu menjadi menarik, relevan, dan bisa dipahami secara cepat. Ada yang akhirnya membuat grafisnya satu layar, dari harganya berapa sih sekarang Pertalite ya, 7.500 atau berapa, 7.900 atau berapa ya, 7.900, nanti malam ditulis, nanti malam naik menjadi 8.700 misalnya. Jadi begitu orang lihat layar TV langsung tahu, nanti malam berarti naik nih, unsur kreatif. Tapi ada juga yang membuat grafis berupa apa ya, latar belakang pom bensin dibuat sedemikian sehingga orang berdialog, Pak nanti malam naik bensinnya, siap-siap dong. Jadi dibuat berita yang sifatnya video dan menarik, atau dibuatlah TikTok misalnya, atau dibuatlah semacam wawancara yang membuat orang itu paham bahwa pemerintah nanti malam itu akan melakukan kebijakan, menerapkan kebijakan menaikkan Pertalite. Nah, itu menjadi unsur dari kreatif. Kalau kalian nanti tahu di mana, masuk di dunia penyiaran, produser itu dituntut kreatif ya seperti itu. Bagaimana menyampaikan berita yang orang itu menjadi paham tapi tidak sulit, gampang dicerna gitu. Apalagi kalau TV itu kan selintas, nontonnya tidak apa ya, ada yang sambil duduk sambil baca, atau kadang sambil main gadget atau sambil apalah, sehingga nonton itu kadang kalau tidak menarik betul ya nggak ditonton full misalnya ya. Karena dalam teorinya orang, kalau dalam berita ya, orang nonton berita itu betahnya dalam teori dan dalam riset sampai tahun 2019 kalau itu ya, itu hanya 7 menit nonton berita betah. Entah berita itu bagus atau jelek atau sedang, itu 7 menit. Selepas itu mungkin nggak konsentrasi lagi. Dari rundown yang setengah jam itu biasanya ada berita 10-12 berita. Paling yang diingat hanya 1 atau 2, yang apakah berita unik atau berita yang sadis atau berita yang benar-benar sedih atau berita yang malah senang atau berita yang heboh.
bahkan yang viral misalnya, satu atau dua paling dari sekian berita itu. Jadi itulah tuntutan kreatifnya, membuat hal yang penting itu menjadi menarik dan relevan untuk kebutuhan masyarakat. Berita kenaikan bahan-bahan pokok menjelang lebaran misalnya. Terus kita harus berpikir, apa ya? Apa sekedar kita datang ke pasar, nanya pembeli, nanya penjual, harganya gimana bu? Naik. Lu kenapa naik? Ya karena banyak kebutuhan menjelang lebaran. Biasa. Coba kita pikir, reporter suruh datang ke pasar dengan membawa uang 100.000 misalnya. Kalau lebaran tahun lalu 100.000 itu masih dapat apa istilahnya, bawang merah, bawang putih, minyak, roti, kue, terus masih dapat beras, dapat juga kolang kaling misalnya, kemudian dapat sayur mayur 100.000 ya di pasar yang sama. Nah sekarang dengan 100.000 hanya dapat beras sama telur, mau beli sayurnya kurang. Jadi dibuatlah begitu. Pemirsa, saya dengan uang 100.000 dapat apa coba? Saya datang ke pasar, ajak pemirsa seolah-olah ke pasar. Oke bu, saya beli ini, tapi di shot. Saya beli ini, saya beli, kok hanya dapat beras sama telur ya? Pemirsa, saya bandingkan tahun lalu saya dengan uang 100.000 saya dapat membeli sayur, telur, beras, minyak, bahkan masih ada kue-kue. Tapi sekarang hanya dapat telur sama beras dan minyak mungkin. Ini menunjukkan bahwa uang 100.000 itu sudah inflasinya sudah cukup tinggi, berapa persen misalnya, 4% misalnya, sehingga hanya mendapat barang yang terbatas. Kalau tahun lalu masih 7 buah macam barang yang didapat, sekarang hanya 3 atau 4. Jadi pemirsa, tolonglah belanja dengan arif dan bijak. Bijaklah membelanjakan uang sehingga sesuai dengan kebutuhan, jangan sesuai dengan keinginan pemirsa. Kalau semua ingin, pasti semua ingin dibeli, tapi kalau kebutuhan, apa yang dibutuhkan itu yang dibeli. Wah, jadi menarik kan berita itu. Oh iya ya, ternyata saya punya uang 100.000 juga hanya belinya hanya dapat, apalagi belum beli rokok lagi kalau ngerokok ya misalnya. Wah kalau itu lain lagi kalau ngerokok. Kalian jangan ngerokok yang laki-laki ya, atau perempuan yang mau ada yang ngerokok. Nah, hal yang kayak gitu yang sifatnya jurnalisme harus membuat yang penting menjadi menarik dan relevan. Ini kata kunci dari sebuah naskah nanti. Karena naskah kalau hanya biasa-biasa aja, orang nggak akan ingat, atau ya dengar mungkin, lihat juga ya sudah begitu aja. Tapi kalau sampai membuat orang wah, weh, wow misalnya gitu, kalau melihat berita TV itu ya, itu biasanya baru terkesan pemirsa itu. Jadi kalau membuat berita itu ya ada 5W 1H kan, what, when, why, where, terus how, bagaimana, tambah satu lagi, wow, membuat orang wow, wah gitu ya. Jadi itu salah satu dari bagaimana membuat berita itu menarik dan relevan. Oke, 8. Nah nanti sampai ke 10 itu ya teman-teman, itu yang saya sebut di awal tadi, bagaimana nanti terkait dengan medsos. Tapi kita ke 8 dan 9 dulu. 8 itu jurnalis harus menjaga agar beritanya komprehensif dan proporsional. Ya pastinya ya, komprehensif itu syukur-syukur jurnalis itu seperti apa ya, pembuatan peta modern. Ia menciptakan peta navigasi bagi warga untuk berlayar di masyarakat. Artinya begini, jangan pernah mengurangi atau justru atau menambah yang tidak produktif sebuah berita yang akan berdampak pada masyarakat lebih jauh. Maksudnya begini, proporsional aja. Kalau komprehensif itu contohnya misalnya ya, membuat berita kriminal. Kalau hanya peristiwanya anak membunuh bapak, memang beritanya memang proporsional, faktanya memang begitu. Tapi kalau mau dihadirkan secara komprehensif itu lengkap, padat, bahkan
mengedukasi dan bahkan memberi solusi. Jadi misalnya begini, pembunuhan itu dilakukan anak bapak, bagaimana modusnya, motifnya apa, terus kenapa bisa muncul itu, dan ancaman hukumannya apa, di pasal berapa dia melanggar. Kemudian dalam kasus yang sama pernah terjadi di pengadilan ini, dan dalam motif yang sama dia dihukum sekian tahun, 15 tahun misalnya. Jadi berita itu sudah lengkap, komprehensif, dan proporsional, tidak berlebih-lebihan, tapi bermanfaat. Jadi akan membuat orang, menakut-nakuti orang yang kalau melakukan pembunuhan itu ancamannya sekian tahun, tapi ada fakta, ada contoh bahwa pembunuhan itu dihukum benar-benar 15 tahun loh. Itu membuat orang berpikir kalau akan melakukan kejahatan yang sifatnya pembunuhan. Jadi tetap menghadirkan berita jurnalis itu secara komprehensif, jangan hanya setengah-setengah. Makanya sering kalau di media online itu untuk menjaga unsur komprehensif ini adalah ada halaman 1, loh kok kurang lengkap, ada halaman 2 buka lagi, pengen tambah lagi halaman 3 misalnya. Itu hanya cara untuk clickbait ya, artinya untuk bagaimana agar orang tetap membuka media online itu. Tapi ini sebenarnya secara tidak langsung mereka ingin agar lebih lengkap, lebih jelas dan lebih dalam, komprehensif dan proporsional. Oke, lanjut. Nomor 9 adalah jurnalis memiliki kewajiban untuk mengikuti suara nurani mereka. Ini yang ada kaitannya banyak hal, baik independensi, baik kecerdasan, baik pengalaman, bahkan pertimbangan-pertimbangan dari senior itu menjadi diolah oleh suara nurani kita sebagai seorang jurnalis. Jadi setiap jurnalis itu punya sikap, harusnya. Tentu sikap itu sikap positif ya, sikap yang bisa nanti dampaknya lah mengedukasi terhadap pemirsa. Kalau saya menulis ini manfaatnya apa? Nurani saya berbicara bahwa ini tidak manfaat, nggak usah saya tulis deh. Saya menulis yang bermanfaat aja, misalnya gitu ya. Kalau saya menulis setiap hari berita hanya pemerkosaan aja gitu ya, kok berita kok hanya pemerkosaan isinya ya, gimana ya kalau saya berganti pada derita korban orang yang dizalimi misalnya, atau gantilah kita hindari berita-berita pemerkosaan, karena berita itu kecil-kecil 1, 2, 3, 4 di mana-mana juga memang misalnya ya. Tapi kita ganti dengan bagaimana hidup yang buat berita yang sosmas ya, maksudnya sosial masyarakat yang sifatnya mendidik gitu ya. Bagaimana hidup yang tentram dalam sebuah rumah tangga, agar anak tidak broken home terus melakukan tindakan kriminal bahkan sampai memperkosa. Jadi kita ada sudut pandang positif sesuai nurani kita, karena yang namanya nurani itu pasti sifatnya positif, dan dia akan bersuara positif setiap kegiatan kita yang kalau kita mengarah ke hal-hal yang negatif. Ini juga mempengaruhi bagaimana sikap dalam sikap dalam jurnalis itu menulis sebuah naskah di dalam dunia penyiaran. Yang terakhir menurut Bill dan Tom di dalam perkembangannya, awalnya memang dia hanya 9, tapi dia menambah 10 ini karena sekarang ini untuk menjawab bagaimana perkembangan teknologi informasi yang sudah makin menakutkan. Loh kok menakutkan sih Pak? Karena dengan teknologi medsos yang sudah menggurita ini, kenapa menakutkan? Banyak berita hoax yang diproduksi daripada yang tidak. Apalagi kalau kalian main Twitter, diskusinya sudah kadang jauh dari adab kita sebagai manusia normal. Pak Hoiri nyarinya yang ini aja sih, yang berantem loh. Iya, kita harus tahu ya, sebagai wartawan kita harus tahu, kita ikutin kecenderungan orang. Ada yang memang baik-baik, grup yang bicara soal dakwah, soal ekonomi kreatif, UMKM, ya kita ikutin. Tapi ada bicara orang yang
preman, orang yang sifatnya saling hujat menghujat, bahkan saling cibir mencibir, nyinyir dan sebagainya. Kita ikutin juga biar kita juga paham dunia di medsos kayak apa. Jadi yang nomor 10 adalah warga juga memiliki hak dan tanggung jawab yang terkait dengan berita. Makanya ada istilah setiap orang bisa menjadi jurnalis. Makanya ada namanya jurnalisme warga. Dia bisa melaporkan, bisa menulis, bahkan sekarang medianya kan jelas, komunitasnya jelas, sebagai media alternatif di medsos, di YouTube ada, di Facebook ada, di Instagram ada, di mana lagi, Twitter ada. Dan sekarang itu menjadi pelengkap dari media-media mainstream, media-media konvensional, media televisi yang besar, radio yang besar, cetak yang besar. Dia punya media online yang sifatnya harus saling mendukung, kalau enggak ingin ketinggalan. Nah, ini 10 elemen yang harus diketahui oleh jurnalis ketika dia harus memilih dan memilah untuk membuat naskah. Oke, nanti kita ada session untuk tanya jawab, tapi tolong perhatikan dulu. Saya akan bicara agak cepat agar waktu kalian mendengarkan ini bisa menjadi pelajaran yang bisa diambil hikmahnya. Oke, setelah kita tahu bagaimana elemen-elemen jurnalis itu harus berpihak, itu harus istilahnya apa, berpihak kepada kebenaran, loyalitas pertamanya kepada siapa, esensinya jurnalis itu apa, kemudian bagaimana sikap dan suara nurani seorang jurnalis itu harus seperti apa, cara nulisnya harus komprehensif itu seperti apa, bagaimana. Nah, kita sekarang belajar ke arah yang real, prinsip dasar penulisan naskah penyiaran. Kita harus belajar ini dulu. Tentu di dalam mata kuliah sebelum-sebelumnya sudah ada cara menulis atau menulis yang baik dan benar, tapi kita juga harus kita ulang dikit ya dalam menulis naskah penyiaran. Nanti kita juga akan membandingkan, oh naskah penyiaran itu harusnya begini, naskah untuk dunia cetak begini, naskah online atau di medsos itu harus begini. Tapi beda, sangat beda. Kita yang pertama harus melihat aspek bahasanya dalam naskah penyiaran itu. Berbeda loh kalian menulis ketika di media cetak itu serba formal ya. Jadi tapi kemenangannya dia bisa diulang-ulang, namanya cetak ya, ada barang di depan kita, kalau belum paham bisa diulang lagi, Kalau TV, radio sekali lewat dan itu cepat. Walaupun sekarang ada TV yang demand ya, off demand itu yang bisa kita minta acaranya ketika kita ketinggalan, sudah banyak ya, mau di IndiHome, mau di First Media ataupun mau di Indovision dan seterusnya itu ada. Jadi ketika kita melihat aspek bahasa, untuk siapa? Untuk kepentingan berbicara atau diucapkan. Nanti akan ketahuan seperti apa sih untuk kepentingan berbicara itu. Kemudian hindari penggunaan kalimat yang sifatnya textbook. Karena apa? Kalau dalam dunia penyiaran menggunakan kalimat-kalimat yang textbook itu cenderung ke dunia cetak. Nanti seperti apa? Contohnya akan kelihatan. Formulasinya adalah pikirkan, katakan, tuliskan. Wah, ini seperti apa implementasinya? Ya ada nanti contoh-contohnya ya. Jadi bisa jadi untuk komunikasi orang per orang atau person to person. Jadi kalau Anda jadi presenter dalam hal lihat aspek bahasa ini, ketika menyampaikan atau membaca berita, membaca lead berita, seolah-olah kalian itu berkomunikasi dengan orang per orang. Katakan begini, pemirsa, dalam sebuah kecelakaan, jadi baik ekspresinya, baik kalimat-kalimatnya itu seolah-olah mengajak orang untuk ini loh, tontonlah saya ingin menyampaikan berita ini loh, bahwa ada kecelakaan yang menyebabkan suatu keluarga meninggal dalam mobil, kecelakaan antara bis dengan mobil pribadi. Bagaimana ceritanya pemirsa? Kita lihat bersama ya. Jadi dibuat
komunikasi seolah-olah kita ngomong dengan orang di depan kita. Kalau kalian ikut pelajaran Pak Pius Popi pasti begitu, diajak sebagai presenter itu, ayo kita ngomong seperti sebagai presenter itu seolah berdialog dengan orang per orang gitu ya. Nah, di situ aspek bahasa dalam dunia penyiaran. Yang istilahnya yang lain ya, yang membuat kita harus membedakan antara kalimat-kalimat di dunia penyiaran dengan kalimat-kalimat di dunia cetak. Gunakan kalimat yang sifatnya terkesan akrab. Nah, ini catatan-catatannya ya, keterangan-keterangan dari bagaimana untuk melihat aspek bahasanya. Jangan menggurui, siapapun nggak mau digurui. Mau menggurui seperti apa sih Pak? Nanti ada contohnya, ini kita menggurui, oh kita terlalu seolah dianggap paling pinter gitu ya misalnya ya. Kalau kita dianggap tahu, oh iya wajib tahu, tapi jangan menggurui. Untuk sekali dengar ataupun sekilas dilihat, itu di TV. Kalau sifat siaran radio adalah sekilas, seperti siaran TV, itu kalau radio. Sementara siaran TV walaupun sekilas, tapi ada visualnya. Kadang orang lebih paham lihat visualnya, kita roll dengan suara-suara atmosfernya, itu orang nggak usah ditumbuk dubbing, itu kadang orang sudah paham. Proses banjir misalnya, proses banjir bandang di Kalimantan misalnya, orang cukup dikasih gambar tanpa harus ada narasi dubbing. Nah, di situ apa istilahnya, orang sudah tahu bahwa visual itu banjir bandang. Jangan menjejalkan beberapa informasi ke dalam satu kalimat. Jadi kalimatnya anak beranak. Seperti apa sih? Nanti kita cari contoh. Gunakan istilah-istilah yang mudah dipahami. Ya namanya sekilas ya, harus cepat, mudah dipahami, dan gampang dicerna. Orang tidak perlu mikir. Udah nonton TV, meluangkan waktu, mikir lagi. Malas. Hanya mengandalkan media sound atau suara bagi radio, sementara TV, audio, dan visual. Ini prinsip-prinsip dasar penulisannya nanti akan ketahuan seperti apa sih contohnya gitu ya. Oke. Yang kedua, ketika kita harus tahu melihat aspek bahasa, kita menimbangkan atau mempertimbangkan aspek seni juga. Karena apa? Ya namanya kegiatan produser itu adalah kegiatan seni, menggabungkan, mengkombinasikan antara kata, musik, dan atmosfer atau sound effect misalnya. Dubbing, ini dubbing tok nggak bagus nih, ini perlu musik untuk memperkuat suasana. Berita sedih kita kasih musik yang dari Ungu misalnya, yang kelompok Pasak Ungu itu biasanya cerita nyanyian-nyanyian yang sifatnya beraroma orang menjadi sedih misalnya, melo misalnya ya. Ini ceritanya seru nih, peperangan, perlu sound effect yang ini yang itu. Nah ini akan dilihat dalam membuat dan memproses naskah menjadi naskah yang siap on air. Ketika kita melengkapi untuk pembuatan berita, baik itu berita news atau feature, perlu dipertimbangkan seperti ini. Menyusun kata-kata yang bagus, mengkomunikasikan musik dan efek-efek yang penting. Kalian sudah pengalaman pasti, karena coba lihat TV-TV, mau TV berita, mau TV non berita, yang dalam program berita pasti ada. Mampu menata urutan sebuah visual TV. Nah, ini tentu kerjasama antara produser dan editor ya, karena menata urutan visual itu bukan hal yang gampang, karena kadang istilah jumping. Nah ini harus gambar tiba-tiba orang menghadap sini, sekarang menghadap sebaliknya, padahal ceritanya tidak harus begitu. Nah ini bisa jadi diskusi yang seru. Setiap kali kita evaluasi setelah program berita selesai kan kita evaluasi, biasanya terjadi semacam perbedaan pendapat itu. Ini jumping, kenapa kok jumping? Karena urutannya tidak jelas, melompat-lompat gitu ya, sehingga seru di dunia media penyiaran yang melihat dari aspek seni ini. Kata-kata yang puitis membantu pemirsa atau pendengar untuk membayangkan dan menambah khasanah ilmu baru atau informasi baru. Jadi memang
jangankan di dalam dunia TV atau dunia radio, di dalam faktanya aja, kalau atau di dalam sambutan atau di dalam sebuah acara, kalau kita menghadirkan kata-kata yang puitis, kata-kata yang di luar dari kebiasaan orang berbicara, itu biasanya menarik orang untuk menonton, menarik orang untuk mendengar. Bagus ya. Kalau ada kaca yang pecah, jangan sampai dibuang ke kali misalnya. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan sampai dimasukkan dalam hati. Wah, itu menjadi hiburan tersendiri kalau, atau pelengkap tersendiri yang membuat orang menjadi tersenyum kadang gitu ya. Karena kadang membuat kalimat-kalimat puitis itu tidak gampang. Orang harus punya kemampuan tertentu untuk ini ya, untuk membuat itu. Oke, lanjut. Aspek teknis teknologi ini pasti, yang namanya TV, radio, dunia penyiaran kan menyangkut peralatan ya, teknik produksi, lokasi, materi produksi, pasti. Kita aja ngeset udah pakai kamera, udah pakai alat. Mau wawancara udah pakai mic, mau edit pakai mesin editor, laptop kayak atau mesin editor khusus. Mau apa lagi, mau on air, mau komunikasi dengan sistem lagi, komputer, sistem komputer, teknik produksi, terus mau menggunakan mengumpulkan atau menyambungkan antara editor, produser, dan studio, ada sistem lagi. On air ada antena, ada kabel, ada dan seterusnya. Jadi aspek teknologi menjadi hal yang penting ketika jalan terakhir untuk bisa disebar ke masyarakat. Maksudnya gini, begitu kita memproduksi, begitu kita selesai naskah itu dibuat, siap on air, tentu aspek teknologi terakhir untuk mengudarakan agar didengar atau agar dilihat oleh pemirsa atau penonton. Itu ya yang menjadi contoh bagaimana kita harus tahu ketika prinsip-prinsip dasar penulisan naskah, melihat aspek bahasa, kemudian menimbangkan aspek seni, dan kita tahu bahwa ada juga aspek yang sifatnya teknis dengan teknologi. Oke, sampai di situ dulu bagian pertama, nanti akan kita sambung di bagian kedua. Terima kasih dulu ya, nanti kita sambung.